Oke, pada video ini kita akan membahas translasi fungsi atau pergeseran fungsi. Mari kita lihat ke materinya. Oke, jadi jika diberikan suatu fungsi awal dalam bentuk fx, entah apapun itu ya, dalam bentuk fungsi, apakah itu fungsi kuadrat, fungsi rasional, ceiling function, floor function, atau fungsi mutlak, ya, diberikan suatu fungsi yang bentuknya seperti ini. Oke, wait. Yang bentuknya gini nih. Nih, hanya fx gitu ya. Terus jika fx-nya kita ubah menjadi fx min a, jadi x-nya diubah menjadi x min a. Contoh, kalau fungsi kuadrat, fx sama dengan x kuadrat misalnya. Nah, x-nya kita ganti menjadi x min a. Kita ubah menjadi fx-nya kita ubah menjadi x min 2 kuadrat. Nah, gitu. Maka x min 2 kuadrat ini kita akan dapatkan dari fungsi yang awal, yaitu fungsi x kuadrat, dengan menggeser, ya, menggeser fungsi awal sejauh 2 satuan ke kanan. Jadi kalau dikurang, maka digeser ke kanan. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Nah, terlihat ya, dikurang bergeser ke kanan dengan fungsi yang sama, dengan kelebaran yang sama, gitu ya, dengan diameter yang sama, digeser sejauh 2 satuan atau A satuan ke ke kanan, gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ditambah? Ya, kalau misalnya ditambah karena dikurang itu digeser ke kanan, kalau ditambah berarti nih, digeser ke kiri. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Gitu ya. Bedanya itu. Jadi kalau dia dikurang A berarti digeser ke kanan. Kalau dikurang, dan itu dalam X-nya ya yang dikurang. Kalau ditambah ke kiri. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalnya fx-nya tetap fx, tapi luar fx itu ditambah dengan sesuatu, ya, seperti kasus ketiga ini. Dia ditambah nih, ditambah dengan B, tapi dia di luar X-nya ya, di luar X-nya, di luar si fx itu ditambah dengan B, maka dia digeser ke atas. Kalau ditambah ke atas, sejauh B satuan. Contohnya seperti ini. Ya, dia digeser ke atas. Ya, seperti ini. Dan bagaimana kalau misalnya dia dikurang B gitu ya. Kalau dikurang B kebalikannya ya. Berarti digeser ke bawah sejauh B satuan. Itu digeser ke bawah. Dan kita melihat bahwa biasanya untuk menggeser itu kita berpatokan ke titik puncaknya. Ya, kalau misalnya dibentuk fungsi kuadrat, bentuk parabola, maka titik puncaknya yang kita lihat nih, pergeserannya ini kan titik puncaknya berada di 0,0, bergeser menjadi di negatif 0, negatif B gitu. Seperti itu ya. Sekarang mari coba kita lihat bagaimana penggambaran ya, penerapan dari rangkuman berikut. Mari kita lihat penerapannya. Nah, kita disuruh mensketsakan grafik GX mutlak X tambah 3 kurang 4. Ingat kalau misalnya mutlak X tambah 3 berarti mutlak X-nya yang awalnya mutlak X kita geser ke kiri karena tambah 3. Jadi geser ke kiri sejauh 3 satuan. Terus karena dikurang 4 berarti digeser ke bawah. Digeser ke bawah sejauh 4 satuan. Nih, ini gambar yang mutlak X ya. Mutlak X gambarnya seperti itu ya. Selanjutnya, karena dia ditambah 3, berarti kita geser ke, nih, digeser ke kiri sejauh 3 satuan. Terus dikurang 4, tinggal kita geser ke bawah sejauh 4 satuan. Yang ini ya. Nah, seperti itu. Oke, yang tadinya merah digeser ke kiri jadi warna hijau, terus digeser ke bawah jadi warna biru dengan diameter atau kelebaran yang sama gitu. Oke, atau dengan kata lain mereka kongruen.
bentuknya kongruen dengan bentuk yang warna merah. Hanya perubahan titik ininya ini. Si titik ini yang di 0,0 kita ubah, kita geser ke negatif 3,0. Terus kita geser lagi ke negatif 3, negatif 4. Seperti itu. Jadi kalau mau melihat titik puncaknya ya kita lihat sebenarnya dari sini ya. Bentuk ini ya. Gini caranya. Kalau misalnya bentuk umumnya gini. Untuk titik itunya ya, titik tajamnya ya. Untuk titik tajam dari fungsi mutlak itu gini. Misalnya ada fungsi fx sama dengan mutlak. Bentuknya mutlak x dikurang s terus ditambah dengan t gitu. Atau jangan s sama t lah karena kita udah berhubungan dengan a sama b, kita buat x min a terus tambah b. Dengan kata lain titik tajamnya itu adalah a, b gitu. Begitupun untuk yang ini kan ini x dikurang negatif 3 ya kan, mutlak dikurang 4 berarti ini a-nya adalah negatif 3, b-nya adalah negatif 4. Berarti titik tajamnya di negatif 3, negatif 4. Yang ini titik tajamnya. Oke. Seperti itu untuk menggambar grafik fungsi yang gx. Berikutnya coba kita lihat soal kedua. Oke, sketsakan grafik gx. X tambah 2 kuadrat tambah 4. Berarti ini merupakan suatu grafik yang didapat dari pergeseran grafik x kuadrat ke kiri sejauh 21. Sorry, ini harusnya min ya. Harusnya min ya, sorry. Ini x min 2. Oke, jadi digeser ke kanan sejauh 2 satuan, selanjutnya digeser ke atas karena dia tambah 4. Kita lihatlah ini. Oke, ya min ya, harusnya min, typo. Kalau dia plus ya seperti tadi ya, tinggal kita geser ke kiri. Kalau ini karena dia plus 2, berarti digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Yang warna hijau, digeser ke kanan sejauh 2 satuan. Nah, selanjutnya apa? Karena dia ditambah 4, berarti digeser ke atas, tambah ya. Ke atas sejauh 4 satuan. Sorry, ini ya. Nih, oke, jadi dia x min 2 kuadrat tambah 4. Ya, lagi dan lagi perhatikan titik puncaknya. Ya, bentuk y sama dengan x min a kuadrat tambah b memiliki puncak di a, b seperti tadi ya, seperti bentuk mutlak itu. Oke, dan karena ini fungsi kuadrat pasti ada sumbu simetrinya. Kalau yang warna merah sumbu simetrinya adalah sumbu y itu sendiri. Makanya fungsi kuadrat ini fungsi genap ya, simetri terhadap sumbu y. Kalau misalnya yang warna hijau, dia sumbu simetrinya adalah garis x sama dengan 2. Dilihat dari ini nih, x min 2. Ya, begitupun untuk yang warna biru. X min 2 itu sama dengan 0, berarti x sama dengan 2 atau x sama dengan a. Ini menjadi sumbu simetri dari fungsi kuadrat yang berbentuk seperti ini. Kalau misalnya diberikan suatu fungsi kuadrat, gitu ya, fungsi kuadrat misalnya gini deh, diberikan seperti ini. Y sama dengan x kuadrat min berapa ya kita buat? Min 5 kali ya. Min 5 x plus 6. Ya, sama dengan, ya gini. Ini kan bisa kita ubah menjadi y sama dengan x. Gimana ya kita buat ya? Atau gini yang paling gampang lah ya. Paling gampang lah ya. Min 4x plus 4. Ini kan bisa kita ubah menjadi x min 2 kuadrat. Nah, berarti sumbu simetrinya adalah x sama dengan 2. Gitu. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan rumus sama dengan negatif b per 2a. Ini kalau negatif b per 2 berarti negatif b-nya negatif 4 ya. Berarti negatif 4 per 2 kali 1. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Sama aja x-nya 2 gitu. Boleh menggunakan rumus juga kita bisa menggunakan atau mengubahnya ke bentuk yang seperti ini. Ya, ini udah bentuk yang
umum ya. Kalau misalnya ada tambahan lagi di sini, tambah 3 misalnya, berarti puncaknya di 2,3. Tetap sumbu simetrinya adalah 2. Seperti itu cara menggambar grafik fungsi. Translasi grafik fungsi. Ini masih fungsi mutlak sama fungsi kuadrat. Bagaimana kalau misalnya fungsinya fungsi Y sama dengan akar X min 3 misalnya, tambah 5. Ya berarti ini berasal dari fungsi yang akar X. Akar X itu fungsinya seperti apa? Akar X itu fungsinya seperti ini. Nah, seperti ini ya, ke sana. Terus karena dia min 3, berarti dia digeser sejauh 3 satuan ke kanan. Berarti ini 1, 2, 3. Berarti ke sini. Gitu kan? Kira-kira bentuknya seperti itu ya. Nah, terus tambah 5. Kalau tambah 5 berarti naik ke atas 5 satuan. Anggaplah di sini udah 5 ya. Anggap di sini udah 5. Berarti dia dari titik yang 0,0 ke terus 3,0 naik ke sini. Ke 3,5. Jadi bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu ya. Kalau yang fungsi pangkat 3 gimana? Oke. Kalau yang fungsi pangkat 3, Y sama dengan X tambah 3 dipangkatin 3 dikurang 4 misalnya. Berarti ini, gini ya. Berarti berasal dari fungsi yang pangkat ini. Berarti berasal dari fungsi Y sama dengan X pangkat 3. Bentuk Y sama dengan X pangkat 3 bentuknya, ya, kita mensketsakan ya, bukan mau ini ya, menggambar secara betul ya. Ini sketsa, bukan betul-betul gambar ya. Ini nih fungsi yang pangkat 3. Titik baliknya kan di 0,0 ini nih. Terus karena dia digeser 3 satuan ke kiri karena plus, kita geser aja 3 satuan. Ya, karena plus ya. 1, 2, 3. Maka titik puncaknya tadi 0,0 berubah di sini. Geser aja, ya kan? Jadi seperti ini, ya. Anggaplah bagus ya. Selanjutnya dikurang 4. Kalau kurang 4 berarti turun 4 satuan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti yang tadi titik puncaknya di negatif 3,0 berubah jadi di negatif 3, negatif 4 di sini. Ya berarti bentuknya akan menjadi sama ya, ya seperti ini. Gitu. Inilah fungsi yang mau kita cari. Oke, jadi saya harap kalian paham tentang menggambar grafik, penggeseran grafik. Jadi ingat tadi konsepnya, kalau misalnya dia ditambah X tambah A, berarti dia digeser ke kiri. X kurang A digeser ke kanan. Kalau fx tambah B, berarti ke atas tambah B-nya. Ya, kalau kurang B, berarti ke bawah. Geser ke bawah. Oke, jadi cukup sekian. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan lewat grup ataupun private chat. Oke, thank you.